Di ujung utara benua Eropa, berdiri sebuah negara kecil yang sering disebut sebagai salah satu tempat paling bahagia di muka bumi. Negara itu adalah Denmark. Dalam berbagai laporan internasional tentang kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat, Denmark hampir selalu berada di posisi teratas. Negara ini dikenal dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat, tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah, serta kehidupan masyarakat yang tertata rapi. Banyak orang di seluruh dunia memandang Denmark sebagai gambaran ideal tentang bagaimana sebuah negara modern seharusnya berjalan. Namun, pada awal tahun 2026, citra sempurna itu mulai menunjukkan retakan yang tidak banyak disadari oleh dunia luar. Di tengah reputasi sebagai negara paling bahagia di dunia, Denmark justru sedang menghadapi tekanan besar dari berbagai arah. Di panggung geopolitik internasional, negara ini berada dalam situasi yang tidak mudah. Ketegangan diplomatik muncul terkait masa depan wilayah Arktik, khususnya wilayah strategis bernama Greenland. Pulau terbesar di dunia ini selama berabad-abad berada di bawah kedaulatan kerajaan Denmark. Namun posisi geografisnya yang sangat strategis membuatnya menjadi incaran banyak kekuatan besar dunia. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul wacana dan spekulasi tentang kemungkinan meningkatnya pengaruh, bahkan potensi aneksasi oleh kekuatan global seperti Amerika Serikat. Isu ini bukan sekedar persoalan wilayah, melainkan juga menyentuh harga diri sebuah bangsa kecil yang selama ini berusaha menjaga kedaulatannya di tengah persaingan kekuatan global. Bagi Denmark, Greenland bukan hanya sekedar wilayah di peta, tetapi simbol identitas dan sejarah panjang hubungan kolonial yang kini berubah menjadi hubungan otonomi modern. Ketegangan diplomatik yang muncul membuat posisi Denmark terasa semakin terjepit. Di satu sisi, negara ini merupakan sekutu penting dalam aliansi Barat. Namun di sisi lain, menjaga kedaulatan wilayah tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Akan tetapi, di tengah tekanan geopolitik tersebut, sesuatu yang tidak kalah mengejutkan terjadi di dalam negeri. Alih-alih memusatkan perhatian sepenuhnya pada krisis internasional, sebagian kebijakan domestik justru menimbulkan perdebatan baru yang cukup tajam di masyarakat. Sorotan itu kini mengarah kepada komunitas Muslim yang selama puluhan tahun telah menjadi bagian dari kehidupan sosial Denmark. Jumlah umat Islam di negara ini diperkirakan mencapai sekitar 350.000 jiwa. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari keturunan imigran Turki, Pakistan, Timur Tengah, hingga generasi kedua dan ketiga yang lahir dan besar di Denmark sendiri. Selama beberapa dekade terakhir, komunitas Muslim telah menjadi bagian dari wajah multikultural Denmark. Mereka bekerja, belajar, membuka usaha, serta berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara negara dan sebagian komunitas imigran mulai mengalami ketegangan. Pemerintah Denmark memperkenalkan berbagai kebijakan yang menurut mereka bertujuan menjaga integrasi sosial dan stabilitas budaya nasional. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial dikenal dengan istilah Ghetto List. Kebijakan ini mengklasifikasikan beberapa kawasan permukiman yang memiliki konsentrasi tinggi penduduk imigran sebagai area yang dianggap bermasalah secara sosial. Kawasan-kawasan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam daftar khusus yang mendapatkan pengawasan lebih ketat dari pemerintah. Tujuan resminya adalah mempercepat integrasi dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun bagi banyak pihak, terutama komunitas Muslim yang tinggal di daerah-daerah tersebut, kebijakan ini terasa seperti label yang memisahkan mereka dari masyarakat utama. Di wilayah yang masuk dalam daftar ini, berbagai kebijakan tambahan diterapkan. Anak-anak diharuskan mengikuti program pendidikan tambahan yang menekankan nilai-nilai budaya Denmark sejak usia dini. Beberapa program sosial bahkan mengaitkan bantuan negara dengan tingkat partisipasi keluarga dalam program integrasi tersebut. Dalam praktiknya, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran tentang potensi diskriminasi struktural terhadap kelompok minoritas. Tidak hanya berhenti pada kebijakan wilayah, perdebatan juga muncul terkait simbol-simbol keagamaan di ruang publik. Denmark telah menerapkan larangan penggunaan cadar atau penutup wajah di tempat umum sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga nilai keterbukaan dan komunikasi sosial dalam masyarakat. Namun bagi sebagian muslimah, aturan tersebut memunculkan dilema besar antara ketaatan pada keyakinan agama dan kewajiban mematuhi hukum negara.
Perdebatan tentang identitas dan integrasi ini bahkan merambah hingga ke lingkungan akademik. Di beberapa universitas muncul laporan tentang berkurangnya ruang khusus yang selebihnya digunakan mahasiswa Muslim untuk melaksanakan sholat. Meski kebijakan tersebut seringkali dijelaskan sebagai penataan ulang fasilitas kampus, bagi sebagian mahasiswa Muslim, situasi ini menciptakan perasaan bahwa ruang spiritual mereka semakin menyempit. Akibatnya, tidak sedikit mahasiswa yang harus mencari sudut-sudut tenang di koridor atau ruang kosong hanya untuk menunaikan sholat 5 waktu. Namun, di balik semua tekanan tersebut, kisah komunitas Muslim di Denmark tidak hanya berisi kesulitan dan kekhawatiran. Justru di tengah situasi seperti inilah, muncul kekuatan solidaritas yang luar biasa di antara mereka. Di kota-kota besar seperti Copenhagen dan Aarhus, berbagai komunitas Muslim mulai memperkuat jaringan sosial dan kegiatan dakwah yang lebih terbuka. Mereka tidak memilih jalan konfrontasi, melainkan memperbanyak dialog dengan masyarakat luas. Masjid-masjid di kota besar mulai mengadakan program Open Mosque, di mana warga non-Muslim diundang untuk datang, melihat aktivitas ibadah, dan berdiskusi secara langsung tentang Islam. Tujuannya sederhana namun penting, yaitu menghilangkan kesalahpahaman yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Banyak warga Denmark yang sebelumnya hanya mengenal Islam melalui pemberitaan media, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melihat kehidupan Muslim secara lebih dekat. Upaya dialog ini perlahan membuka ruang pemahaman baru. Banyak orang yang mulai menyadari bahwa komunitas Muslim bukanlah kelompok yang terpisah dari masyarakat, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang sama. Mereka adalah dokter, guru, mahasiswa, pengusaha, dan pekerja yang setiap hari menjalani aktivitas seperti warga Denmark lainnya. Keteguhan iman komunitas Muslim di Denmark juga terlihat sangat jelas ketika bulan suci Ramadan tiba. Berpuasa di wilayah Skandinavia bukanlah hal yang mudah. Pada musim tertentu, durasi siang hari bisa mencapai hampir 20 jam. Artinya, umat Muslim harus menahan lapar dan dahaga dalam waktu yang jauh lebih lama dibandingkan sebagian besar negara di dunia. Namun justru dalam kondisi seperti inilah, semangat kebersamaan terasa semakin kuat. Ketika waktu berbuka tiba, masjid-masjid dipenuhi oleh jamaah dari berbagai latar belakang budaya. Ada yang berasal dari Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, bahkan Eropa sendiri. Mereka duduk bersama di satu meja panjang, berbagi makanan sederhana, dan merasakan kebahagiaan yang sama. Di tengah dinginnya udara Skandinavia, suasana Ramadan menghadirkan kehangatan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Suara lantunan ayat-ayat Al-Quran terdengar pelan dari dalam masjid, sementara para jamaah berdiri rapat dalam saf salat tarawih. Bagi banyak Muslim yang tinggal jauh dari tanah asal mereka, momen-momen ini menjadi pengingat bahwa iman mampu menyatukan manusia dari berbagai penjuru dunia. Ramadan di Denmark bukan hanya tentang ibadah pribadi, tetapi juga tentang mempertahankan identitas dan harapan. Di tengah berbagai tantangan sosial dan politik, bulan suci ini menjadi ruang spiritual di mana umat Muslim menemukan kembali kekuatan batin mereka. Doa-doa yang dipanjatkan setiap malam seolah menjadi jembatan yang menghubungkan hati mereka dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, kisah umat Muslim di Denmark adalah gambaran tentang bagaimana sebuah komunitas menghadapi ujian zaman dengan kesabaran dan keteguhan iman. Negara mungkin memiliki kebijakan, masyarakat mungkin memiliki perdebatan, tetapi keyakinan spiritual seseorang tidak mudah dihapus oleh perubahan sosial. Bagi banyak Muslim di Denmark, iman bukan sekedar identitas, melainkan sumber kekuatan yang memberi makna pada setiap langkah kehidupan. Sejarah selalu menunjukkan bahwa kebesaran sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan ekonominya atau kekuatan militernya. Kebesaran itu juga tercermin dari bagaimana negara tersebut memperlakukan keragaman keyakinan yang hidup di dalam masyarakatnya. Denmark mungkin dikenal sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia, tetapi perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati selalu membutuhkan ruang bagi setiap manusia untuk menjalankan keyakinannya dengan penuh martabat. Di tanah Skandinavia yang dingin itu,
cahaya-cahaya kecil iman terus menyala di dalam hati ribuan umat Muslim. Mereka mungkin menghadapi berbagai tantangan, namun keyakinan yang tertanam di dalam jiwa tidak mudah dipadamkan. Seperti lilin kecil di tengah malam musim dingin, cahaya itu mungkin tampak sederhana, tetapi ia tetap memberi harapan bahwa kehangatan akan selalu menemukan jalannya di tengah gelapnya dunia.